Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Tia. Kita sedang berada dalam segmen Art and Creative Talks, di mana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denfest, tahun ini cukup berbeda Sobat Kreatif dari tahun-tahun sebelumnya, karena mengingat saat ini sedang ada pandemi, jadi Denfest pun mengikuti situasi. Nah, tahun ini segala sesuatu tayangan atau pertunjukan tentang Denpasar Festival ditayangkan secara online atau virtual, dan Sobat Kreatif bisa menyaksikannya di denfest.creativi.id, dan juga pemerintah Kota Denpasar menyediakan platform marketplace khusus untuk UMKM Kota Denpasar, sehingga UMKM masih tetap bisa berjualan secara online dan Sobat Kreatif masih tetap bisa berbelanja secara online nantinya. Nah, dalam segmen Art and Creative Talks kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif tentunya. Dalam hari ini, pada hari ini sudah kehadiran Bligus Dodi di sebelah saya. Swastiastu, Bligus. Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Baik. Untuk saat ini baik sama. Ya. Oke, sebelum saya berbincang jauh dengan Bligus Dodi, saya ingin menyampaikan profilnya sedikit. Bligus bernama lengkap Ida Bagus Surya Mardika. Jadi beliau merupakan seniman di balik layar panggung pertunjukan, jadi spesialis stage effect gitu ya, Bligus ya. Dan juga owner dari Sunfire Works. Nah, owner saya dari BTS. Oh bukan, ownernya dari BTS, jadi memang menggeluti juga di bidang itu kan, Oke, baik. Saya pengen sharing-sharing nih sedikit Bligus, gimana sih awal mulanya bisa terjun ke industri itu? Kenapa bisa memilih untuk menjadi spesialis stage effect awalnya? Sebenarnya gini ya, ketika awal dari semua ini saya memang senang sesuatu yang nggak umum gitu. Jadinya kayak saya dari kecil tuh memang senang main petasan gitu awal. Yeah. Beberapa kali ketemu teman-teman dan dibilang ada namanya Om Prio dan beberapa teman dari Jakarta bilang kayaknya lu cocok main efek Gus ya. Jadinya dari sana kami memperdalam efek itu seperti apa jadinya. Dari sana dah awalnya gitu. Iya. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan dalam sebuah pertunjukan kita kan sebagai orang awam ya, termasuk saya juga melihat pertunjukan tidak sespesifik itu Bligus ya, pasti hanya fokus ke siapa nih entertainernya, artisnya siapa, sedangkan tidak sadar ternyata ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti lighting, lalu efek-efek. Sebenarnya seberapa penting sih peranan lighting dan efek-efek di stage itu Bli saat adanya pertunjukan? Kalau dari sebuah pertunjukan itu ketika ini suasana yang terbentuk sebenarnya, kita mengkondisikan di malam atau siang. Kalau siang sih enggak terlalu sih efek itu kelihatan, palingan yang kelihatan smoke atau apa. Tapi begitu pentasnya senja, pertunjukan itu senja, apalagi live, dia sangat mendukung. Dari sana muncul ide-ide beberapa pertunjukan, entahkah itu tari, musik dan apa, muncullah dunia efek itu menjadi sebuah faktor pendukung yang krusial di sana. Iya, karena tanpa adanya faktor-faktor efek tersebut nggak akan metaksu dan nggak akan hidup gitu ya penampilannya tanpa ada pendukung itu. Misalkan kalau zaman dulu mungkin tidak ada efek-efek seperti itu masih bisa jalan ya. Kalau zaman sekarang kan kita juga harus mengikuti teknologi yang ada gitu, dan itu juga menjadi faktor-faktor pendukung ya untuk pertunjukan. Kalau menurut saya setelah saya menekuni dunia efek, zaman dahulu pun efek itu udah ada. Ya? Karena getaran cahaya, lampu Bali itu, damar belencong di wayang itu dia ada vibrasi. Nah, sehingga bayangan wayang itu bisa indah menari, padahal posisi wayang itu diam. Dari sana juga kita pelajari ternyata dunia efek itu sudah ada sebelumnya. Cuman ketika yang sekarang jadi pembahasan itu kan ini di teknologi modern, apa yang lama apa pengembangan gitu. Jadi bedanya di teknologinya aja. Kalau zaman dulu mungkin lebih simpel, lebih sederhana sederhana. Jadinya kayak kesannya tidak dibuat tapi dia ada. Tapi sebenarnya ada. Dari sana akhirnya berkembang sampai akhirnya menjadi bagian yang krusial banget di pertunjukan sekarang. Lalu apa sih tantangannya sebagai seorang stage effect gitu, spesialis stage effect? Apa mungkin selama pertunjukan pernah mengalami kendala-kendala yang besar kan? Kadang-kadang ada dua itu, jadinya praproduksi dan pas diproduksi.
Satu contoh praproduksi itu ketika seorang saya ingin seperti ini dalam pertunjukan, jadinya kita dikasih film. Anggaplah film tuh dia dapat di mana di Hollywood atau apa, nah itu kita tuangkan dalam pertunjukan live. Makanya kita harus tahu itu efek kamera atau memang benar itu efek yang dibuat di stage gitu. Nah untuk menuangkan ini kadang-kadang kendalanya banyak, kita perlu proses semuanya. Nah terus untuk kadang yang pas diproduksi fit in fit out penari atau apa dan pemain musik, bahkan resiko dari produksi itu ketika efek itu sudah sampai ke high quality, artis tuh bisa tenggelam. Pernah saya pertunjukan sama EO, saya nggak mau nyebutkan EO-nya, mungkin dia akan sadar kalau saya ngomong. Ada bintang tamu dari Jakarta main musik, main musiknya di Art Center, dia ngasih saya time code. Begitu artis masuk dan intro musik, Anda nyalakan kembang api selama 1 menit. Kita udah siap, kita program selama 1 menit. Akhirnya artis itu masuk, nyanyi, kembang api itu nyala. Artis segitu terkenalnya nggak ada yang perhatikan karena semua lihat kembang api dari hasilnya. Double gitu ya. Jadinya di sana saya sebelum dari itu pas di praproduksinya saya udah bilang nanti kendalanya seperti ini, tapi CEO apa jalani saja gitu. Jadinya di sana orang-orang seperti saya sih sudah tahu dampaknya kan seperti apa, tapi kadang-kadang EO tuh tetap ngotot gitu. Akhirnya komplainlah ke kita gitu. Itu ada sebuah kendala yang pernah saya alami, tapi berdasarkan acuan ini jadinya bisalah kita jelaskan efek tuh perlu durasi berapa apa gitu. Jadinya nextnya sampai sekarang pun belum ada kejadian lagi seperti itu. Iya, karena mungkin itu kurang edukasi juga ya untuk pihak-pihak tertentu yang kurang edukasi, jadi terlalu mementingkan stage effect, jadi lupa dengan penampilan apa sih yang bakal di. Sedangkan kan harusnya artisnya yang jadi point interest di sana. Iya benar. Dan stage effect adalah menjadi faktor pendukung, di mana-mana faktor pendukung ada harus lebih slow daripada si artisnya gitu. Dia akan menjadi kuat di saat dia menjadi satu kesatuan, unity dalam sebuah pertunjukan. Ketika artis mau apa itu dikasih image sama efek, dia menjadi satu yang luar biasa gitu. Sehingga tidak ada yang mengalahkan gitu. Lalu berbicara soal kembang api nih sekarang, hal menarik sekali dari hobi kecil mainan kembang api dan sekarang bisa menjadi sumber penghasilan. Gimana sih ceritanya kok bisa akhirnya sekarang bisa menaruh kembang api di berbagai event-event besar? Pengalamannya event apa aja yang sudah memakai si Sun Fireworks ini? Kita jadinya kalau berbicara kembang api saja, ya saya yang pernah saya lakukan kolaborasi dengan Cina. Jadinya Liu Tang namanya, itu dia mewakili China's provinsi dan kita di Indonesia. Saya sebagai manajer peluncuran, kita melakukan pertunjukan di Ancol. Kita 3 pulau di Ancol. Jadinya kita pernah show firework di Ancol. Itu dalam hubungan pemerintah. Jadinya ada hubungan akulturasi budaya di mana budayanya mereka dengan kembang api, kita di Indonesia dengan budayanya kita gitu. Jadinya adanya kerjasama dua culture ya. Saya juga baru tahu jadinya kalau ternyata negara itu juga ada culture tentang fireworks-nya juga. Iya. Kalau di Bali sendiri gimana sih minat dan antusias pembuat event untuk mengadakan kembang api ini? Kalau di Bali sih kebanyakan masih pakai stage effect. Jadinya karena sudah kalau ada event dengan penggunaan firework api itu udah dianggap bahwa event itu event yang luar biasa gitu. Karena pertama perlu pendanaan lah yang tinggi, kemudian lokasi. Jadinya kita kan set areanya berapa, area aman. Jadinya tidak semua tempat di Bali bisa firework gitu. Tapi beberapa event-event di Bali sudah mulai penggunaan firework dan cool sparkle sendiri. Jadinya pyrotech jenis dingin gitu. Jadinya kembang api stage fountain yang di stage yang dengan tidak bahaya dinyalakan sudah mulai digunakan di beberapa stage di Bali. Berarti yang ada efek-efek kembang api di stage itu beneran kembang api ya? Bukan listrik atau apa yang saya pikirkan kan
bukan benar-benar kembang api, itu kembang api ya? Itu kembang api. Oh, dan kemarin sempat di GWK juga untuk event apa? Di GWK kita 17 Agustus yang lalu kita fit sama Navikula. Nah, pas lagu warna-warni itu kita jadinya time code lagunya dia lewat firework. Jadinya ketika dia nyanyi lagunya itu kita main coloring firework itu dengan durasi 5 menit. Juga kita sempat pas acara memperingati 17 Agustus 2019. Yeah. 2019 akhir juga kita dapat kita sendiri pemenang firework bidding firework untuk pertunjukan di GWK. Iya. Wah, ternyata dari hal-hal hobi-hobi kecil bisa menghasilkan sebesar ini. Nggak nyangka juga sih, maksudnya tidak pernah terpikirkan di benak saya ketika kecil kita suka main kembang api, terus besarnya benar-benar berkecimpung di industri yang berkaitan sama kembang api gitu kan. Hal menarik apa sih selama perjalanan karir yang Blegus dapatkan dari perjalanan menjadi spesialis stage effect dan juga bagian kembang api ini? Ada hal-hal menarik yang tidak terlupakan nih? Sebenarnya kalau bicara firework banyak sekali hal yang menarik yang tidak bisa saya lupakan, karena saat orang melihat keindahan dari cahaya, jadinya kemungkinan klimaks dari itu adalah kembang api menurut saya. Ya. Makanya banyak orang tidak bisa melihat kebahagiaan tapi bisa melihat kembang api untuk tertawa. Makanya bisa dibuktikan tahun baru tuh dilarang seperti apapun kembang api pasti ada yang nyalakan, karena sudah image gitu. Bahkan kalau kita benar-benar peduli dan memperhatikan culture kita sendiri, kita memang tidak ada budaya kembang api. Tapi tertimpuk gitu, artinya 3 bambu yang dibakar tuh hampir tiap upacara kita ada. Itu kan sebuah basic gitu. Benar. Sama cedar-cedaran itu yang dari bambu kita bakar itu dar itu udah basic ya. Lagi-lagi beda di teknologi. Ya, cuman beda di teknologi. Kalau saya perhatikan itu adalah basic dari exploding low explosive gitu. Makanya dari sana mungkin karena pelarangan yang nggak jelas dulu itu atau mengganggu. Kalau itu benar-benar dikoordinir, karena saya sempat dari Yonashiro teman saya di Jepang bilang kalau di Jepang masyarakat itu semua senang kembang api, tapi mereka beli satu-satu, dikumpulkan jadi satu, dicarilah pyro expert. Pyro expert itu orang yang ahli merakit. Ntar itu dirakit, jadinya sebuah pertunjukan itu dilakukan semua orang terlibat gitu. Dan ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita di Bali masih sendiri-sendiri. Jadi mungkin masalahnya adalah di pertanggungjawabannya gitu kan. Mungkin kalau karena permasalahannya selama ini setelah anak-anak mungkin mainan kembang api, sampahnya bertebaran. Pertama kan gitu. sampah. Kurang adanya tanggung jawab dari personalnya sebenarnya. Pertama sampah, kedua perhatikan dari segi safety-nya, karena di Bali kan banyak ilalang, hijau, jadinya kadang-kadang orang yang main tidak diperhatikan hal safety itu yang rawan terbakar itu. Jadi untuk event-event besar, saya sebenarnya masih penasaran sekali dengan kembang api sendiri. Sebenarnya ada berapa macam kembang api dan teknik-teknik apa aja sih yang menarik yang biasanya ditawarkan ke klien-klien yang membutuhkan gitu? Sebenarnya kalau kembang api itu kita bicara dari hal yang paling sederhana dulu ya. Anggap eventnya apa gitu. Jadinya hal yang umum kalau orang minta pasti pyro stage. Jadinya pyro effect atau stage fountain, dia berada di stage. Itu biasanya pas acara untuk celebration. Wedding gitu, ya. Potong kue apa gitu. Jadinya ada yang jenis itu, ada yang sparkle. Jadinya ada yang sparkle itu jenis kembang api kawat yang dibakar. Nah, itu paling sederhana kembang api yang masuk ke udah umum di dunia kita, cuman tidak di istilahnya di event, cuman jarang orang yang bahas. Nah, selanjutnya itu udah mulai ke stage effect. Jadinya stage effect entahkah mau graffiti, jadinya untuk logo seseorang, logo nama yang wedding. Itu ada yang mendesain ya? Ya, itu memang didesain. Itu kita desain, jadinya mau nama umpamanya huruf G bentuk jantung atau apa, itu memang kita desain. Umpamanya orang yang kasih gambar, kita mau seperti ini. Jadinya itu ada 2 pertanyaan kita. Itu mau di atas jadinya firework ataukah graffiti aja. Kalau graffiti kita bisa setinggi berapa 4 meter bakal
Iya. Bisa Berarti dia itu kembang api yang berbentuk sesuai customer dari klien order gitu dari ya. klien. Wah, ternyata keren sekali, dan itu juga bagian dari kreativitas Ya, ya beliau, kalau karena sejauh ini kita mungkin saya sebagai orang awam masih menganggap kembang api hanya jedar segitu aja gitu kan, ternyata bisa dibentuk sedemikian ya. rupa kreatifnya gitu dengan bantuan dari orang-orang seperti Bligos ini gitu. Nah, lalu kita masuk ke masa pandemi ya beliau. Tentu semua sektor sangat dipengaruhi besar sekali oleh adanya pandemi ini. Untuk Bligo sendiri gimana untuk upaya-upaya apa yang dilakukan setelah semasa pandemi ini datang? Kebetulan kita punya lab kecil di studio, jadinya di BTS sendiri di Denpasar saya punya lab kecil di mana dengan ukuran 6 kali 6 lah. Di sana kita sampai sekarang pun kita masih opener untuk teman-teman yang rindu akan ruang pertunjukan, rindu akan efek, dan rindu akan tata cahaya. Jadinya kita masih welcome. Jadinya di sana kita ada pertunjukan 2 minggu sekali, live streaming di Facebook dan di Facebook, IG, dan ada kita belajar bikin podcast di YouTube. Jadinya saya ajak kerjasama teman-teman. Cuman saya bilang bahwa ini kita tidak ada income atau apa, ini cuma menuangkan dan masa rindu juga. Ya, mengisi waktu dan mengingat kembali bahwa kalian itu pernah jaya di panggung, walaupun sekarang cuman sebatas panggung studio di rumah saya gitu. Dan beberapa teman interest, dan kalau tidak salah sekarang sudah episode ke-7, sampai Februari depan sudah full ke booking semua. Jadinya teman-teman udah siap backup untuk pentas gitu. Nah, itu Sobat Kreatif salah satu contoh yang bisa dilakukan dari Bligos Dodi. Seperti kita ketahui bersama, Bligos sudah sangat sibuk ya sebelum pandemi, pasti ada aja event-event yang di-handle gitu kan. Terus sekarang masuk pandemi, tentu semua orang akan mengalami penurunan dari segi kegiatan, sales mungkin gitu kan, tapi tidak mengurangi niat Bligos dan kawan-kawan untuk tetap berkreativitas, menghadirkan ide-ide baru, menyediakan wadah juga untuk teman-teman untuk berkreativitas, yang untuk tampil, sekedar tampil dan mengisi waktu luang gitu kan. Dan dari perkumpulan itu juga pasti akan ada ide-ide baru ya beliau untuk rencana-rencana kedepannya. Mungkin sudah ada rencana setelah pandemi juga sedikit membaik, apakah ada event-event yang akan dilakukan, rencana-rencananya? Dari sana kita kan ada kerjasama dengan Gumi Art. Jadinya di Gumi Art itu ada namanya Woman Art Space. Jadinya penghargaan terhadap wanita dalam penyambut Hari Kartini. Di sana ada pementasan tari kontemporer khusus wanita. Jadinya di panggung pandemi itu adalah seleksi siapa yang nanti bakal jadi bintang tamu di Woman Art Space itu gitu. Jadinya kita tetap sih berbicara bahwa ini ajang uji coba untuk teman-teman. Cuman kalau ada teman yang rindu ataupun ingin berproses sedangkan tidak memungkinkan, punya sesuatu ide yang bisa mau dituangkan, kami siap membackup. Itu tujuannya pertama gitu. Wow, luar biasa sekali. Boleh deh Bli dikasih pesan-pesan atau kiat-kiat yang baik untuk Sobat Kreatif di rumah yang sedang menonton, yang sekiranya juga saat ini sedang mengalami kondisi yang sama seperti Bligos dan teman-teman lainnya, yang mungkin juga sedang mengalami kebuntuan gitu kan, bingung gitu, selama ini bisnisnya rame, usahanya rame, kegiatannya rame, tiba-tiba pandemi harus seperti ini, kira-kira saya harus gimana sih kayak gitu. Boleh, silahkan. Baiklah, pesan Bli cuma satu, kita selalu berkreativitas apapun yang terjadi. Ini semua adalah musibah yang kita alami semua, bukan kita saja. Jadinya ini adalah musibah dunia. Tapi saat kita saling menghargai, kita merasa sama, kita yakin akan bisa melewati masa ini semua. Wow, luar biasa Sobat Kreatif. Itu masih banyak lagi ya bisa kita perbincangkan dengan Bligos. Ada hal lagi yang pengen saya tanya tentang masih seputar kembang api. Untuk mementaskan atau menampilkan sebuah kembang api pasti ada izin-izin yang berat ya. Gimana sih prosesnya kok bisa akhirnya kembang api dengan event sebesar itu ada? Itu apakah ada proses-proses yang dilewati secara hukum kayak gitu, Bli? Ya, pertama kita kalau Bligos sendiri sih, nama Bligos sudah
Kalau di Bali, di Indonesia ada jadinya 5 orang yang sudah punya lisensi internasional untuk peluncuran firework di atas 2 in. Dah gitu dalam sebuah perancangan itu jadinya jadi atau tidak jadi sebuah proyek pertunjukan kembang api, show kembang api. Yang pertama itu adalah lingkungan, di mana pertunjukan itu akan diadakan. Pertunjukan kembang api maksudnya, di mana akan diadakan, kita akan melakukan pendekatan dengan masyarakat di sana, kepala desa di sana. Ketika kepala desa di sana menyetujui, nah di sana keluar lisensi inilah yang akan kita bawa ke Polda Bali. Jadinya kalau ketika lisensi itu sudah disetujui oleh kepala masyarakat, di Polda Bali pun akan segera mengeluarkan izin, dan tetap juga kita harus bertanggung jawab. Jadinya reportnya itu tentang keamanan yang penting. Dari apa efek yang ditimbulkan, kita antisipasi dari sana dulu. Jadinya ketika masuk akal antisipasi kita bisa melakukan pertunjukan dimanapun selama area dari pertunjukan tersebut memang benar-benar aman. Jadi nggak boleh sembarangan untuk menunjukkan efek-efek kembang api itu tanpa adanya lisensi dan izin-izin lainnya, gitu ya. Lalu untuk tadi apa sih namanya, cara-cara untuk menanggulangi hal-hal buruk gitu apa aja sih biasanya kalau di? Tetap ya, kalau Bligos di Bali tetap yakin kita tetap jadinya melakukan upacara, artinya sembahyang sebelum peluncuran atau apa. Yang kedua kita safety CO, jadinya protect untuk jadinya andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kebakaran atau apa, kita udah protes. Nah, yang kedua, jika pertunjukan itu melebihi dari 3.000 shoot firework, artinya 30 kilo bahan peledaknya itu, kita pasti menggunakan water cannon. Kita akan membuat surat tembusan ke pemadam kebakaran, dan sisanya itu tetap kita briefing tim sama kru. Jadinya seperti apa safety-nya, penanggulangan masing-masing itu tetap kita briefing sebelum peluncuran. Berarti sangat difikirkan setiap detail dari hal-hal seperti itu ya, penanggulangan, bagaimana prosesnya, dan semua harus berjalan sesuai SOP. Ya, sangat harus itu, sangat harus, karena resikonya apabila dia berada di tengah-tengah pertunjukan, andai kata terjadi musibah, karena kita harus berpikir bahwa pertunjukan orang harus jalan gitu. Itu tidak boleh karena biar gara-gara kita punya orang terputus gitu. Itu udah ada benar-benar dipikirkan, ada planning yang mengantisipasi semua itu. Iya, baik. Untuk semasa pandemi ini apakah ada event-event wedding gitu mungkin? Kebetulan kalau di saya sendiri, saya bersyukur beberapa teman masih mempercayai kita. Ya, yang biasanya sebulan sampai 15 kali, 16 kali, di masa pandemi ini 4-6 kali masih kontak kita dan perlu bantuan kita. Tapi itu sangat disyukuri sekali ya untuk masa-masa yang seperti ini. Dan sobat kreatif di rumah juga sekarang rasanya harus lebih banyak bersyukur ya, seberapapun income yang masuk itu sangat berharga sekali saat ini gitu kan. Jadi jangan terlalu mengejar materi juga di masa-masa seperti ini. Kita udah bertahan aja udah bersyukur sekali gitu, karena semua orang juga mengalami itu. Bligos Dodi yang sudah sangat expert di bidangnya pun harus mengalami hal yang sama dan memutar otak sekali ya untuk tetap produktif, tetap kreatif, dan juga menghasilkan karya-karya baru nanti yang akan dibuat setelah masa pandemi ini sudah sedikit membaik begitu nggih. Lalu kita sudah berada di penghujung nih Bli. Saya juga pengen minta pendapat dan responnya dari Bli, gimana pertama kali ke Dharma Negara Alaya? Ini baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Kita ada pementasan sama Tiki Ber waktu ini. Sudah pernah. Saya lighting desainernya, kebetulan kita yang dikasih. Kita dapat di sini. Dari saya sangat bangga Denpasar mempunyai ruang seperti ini, memberikan wadah seniman-seniman untuk berkreativitas. Bahkan saat yang pribadi dicari sama kepengurusan Dharma Alaya, sempat ngobrol kalau mau ada event apa tolong bisa kita bekerja sama atau apa. Makanya saya sangat bangga Denpasar punya tempat seperti ini, salut saya. Dan ternyata Bligos Dodi juga sudah pernah mengisi di acara-acara di Dharma Negara Alaya ya.
Lalu pesan untuk industri kreatif gimana? Jadinya pesan untuk industri kreatif yang bisa kami beri sampaikan, kreativitas itu memang tidak ada batas, jadinya kita terus dan terus, jadinya jangan pernah putus asa, cuma itu ya, hasil itu akan mengikuti seiring proses yang berjalan. Ya. Bisa diingat itu ya sobat kreatif, hasil akan mengikuti seiring proses yang berjalan, jadi nggak ada hasil yang instan juga. Untuk mencapai posisi seperti Bligos Dodi pun harus mengalami proses yang sangat panjang dan mungkin sangat berat ya, nggak ada yang hal yang instan lah, mie instan aja prosesnya ada gitu kan. Lalu terakhir Bligos, pendapat tentang Denpasar Festival 2020 dan mungkin ada pesan-pesan untuk kelangsungan dari Denfest itu sendiri. Jadinya saya benar-benar termasuk bangga ya melihat Denpasar Festival itu, walaupun di situasi seperti ini masih punya ruang kreatif membuat Denpasar Festival walaupun dengan sistem keterbatasan yang ada. Jadinya ada ruang-ruang lah buat teman-teman yang berkreativitas. Ini saya sangat pribadi sangat berterima kasih diberikan mengisi ruang di sini untuk kedepannya. Jadinya walaupun dengan situasi seperti ini, saya yakin kedepannya Denpasar Festival akan lebih bagus dari ini, karena dari sebelum-sebelumnya Denpasar Festival itu sudah dapat image. Iya. Waktu saya mengisi acara festival ASEAN di Eropa Timur di Bulgaria, sempat ada seorang teman bilang Denpasar Festival itu bagus tuh, sampai gemahnya sampai di sini. Oh iya, ya. Sampai di luar negeri juga. Ya, sampai di luar negeri gemahnya Denpasar Festival. Tapi sekarang pun ketika situasi ini Denpasar Festival mampu bertahan, itu saya sangat dan bangga. Harusnya gemahnya juga akan semakin meluas lagi karena Pasti. kita kan secara online, ibaratnya kalau dulu Denfest cuma bisa dinikmati oleh orang-orang Denpasar, tapi iya. sekarang bisa ditonton oleh seluruh dunia, masyarakat ya, gitu oleh kan. Iya. Hanya begitu online bakal lihat kemana. Tinggal buka YouTube, tinggal buka webnya sudah bisa menyaksikan seluruh tayangannya gitu kan. Jadi tetap maknanya tuh dapat lah di Denfest. Ya. Baik, terima kasih Bligos atas waktunya, sudah mau mampir ke Dharma Negara Alaya, sudah mau sharing juga dengan sobat kreatif kita semua. Masih banyak sebenarnya pengen dibicarakan, tapi karena kita keterbatasan waktu juga, jadi harus diselesaikan sekarang. Tapi saya tutup dengan selfie bareng ya, Bligos ya. Oke, kita selfie dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih juga untuk seluruh sobat kreatif Kota Denpasar yang sudah menonton segmen dari Art and Creative Talks. Tapi jangan lupa saksikan tayangan-tayangan seputar Denfest lainnya di denfest.creativity.id, karena sekarang Denpasar Festival ditampilkan secara virtual, dan juga UMKM Kota Denpasar disediakan platform khusus untuk berjualan secara online, sehingga sobat kreatif nantinya bisa berbelanja secara online. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya dengan saya Ayu Tiai.